Pernah kepikiran nggak sih, pas lagi ngaca, itu sebenarnya apa yang terjadi? Nah, hari ini kita bakal ubah fenomena sehari-hari jadi semacam permainan yang seru. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Iya kan? Refleksi atau pantulan itu ada di mana-mana. Di cermin kamar, di jendela, atau bahkan di permukaan air danau yang tenang kayak gini. Tapi aneh nggak sih? Bayangan kita tuh kayak punya kemauan sendiri ya. Kita angkat tangan kanan, dia malah angkat tangan kirinya. Kenapa bisa gitu coba? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Sebenarnya ada matematika apa sih di balik semua ini? Tenang-tenang, ini bukan ujian kok. Anggap aja kita lagi mau mecahin sebuah teka-teki yang menarik, bareng-bareng. Oke, misi pertama kita dimulai. Kita sebut saja ini masalah cermin. Di sini kita bakal bongkar misteri utama dari sebuah refleksi. Dan untuk memecahkan masalah cermin tadi, selamat datang di permainan kita. Tentu saja, untuk memulai, kita butuh sebuah papan permainan. Dan ini dia, papan permainannya, bidang koordinat Kartesius. Ingat kan? Garis yang mendatar itu sumbu X, yang tegak itu sumbu Y. Nah, titik pertemuan mereka di tengah-tengah, si 0,0 itu, kita sebut aja titik pusat atau origin. Anggap aja ini pusat dari dunia permainan kita. Oke, kayak game pada umumnya, kita mulai dari level-level yang gampang dulu ya, buat belajar aturannya. Yuk kita lihat gimana semua ini bekerja. Level 1. Refleksi terhadap sumbu X. Udah siap main? Coba perhatiin baik-baik. Anggap aja garis horizontal, si sumbu X itu adalah cermin. Lihat segitiga ABC di bagian atas? Begitu direfleksikan, dia langsung kembali ke bawah jadi A2, B2, C2. Kuncinya apa? Jarak tiap titik ke cermin itu sama persis, cuma posisinya jadi di seberang. Jadi aturannya simpel banget. Kalau dicerminkan ke sumbu X, koordinat X-nya itu tetap, nggak berubah. Yang berubah cuma koordinat Y-nya. Jadi kebalikannya. Kalau tadinya positif, ya jadi negatif. Gitu doang, level 1 kelar. Gampang kan? Oke, mantap. Kita naik level yuk. Level 2, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sekarang gantian. Cerminnya yang berdiri, si sumbu Y. Aturannya mirip banget, cuma dibalik aja logikanya. Kali ini, koordinat Y-nya yang diam, koordinat X-nya yang jadi lawannya. Jadi intinya, kita cuma ubah satu nilai aja, tergantung cerminnya yang mana. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang waktunya buat gerakan lanjutan. Di sini kita bakal buka beberapa jurus baru yang bikin permainan ini makin asik. Terus, gimana kalau cerminnya bukan sumbu X atau Y? Gimana kalau cerminnya itu garis vertikal, misalnya di posisi X sama dengan A, atau garis horizontal di Y sama dengan B? Tenang, ada rumusnya. Nah, ini dia dua formula saktinya. Anggap aja ini kayak cheat code-nya. Kalau cerminnya di garis vertikal X sama dengan A, nilai X yang baru itu tinggal 2 kali A dikurangi nilai X yang lama. Gitu doang. Logika yang sama persis berlaku buat cermin horizontal Y sama dengan B. Keren kan? Dengan ini kita bisa merefleksikan apapun di garis lurus manapun. Siap buat tantangan pamungkas? Sekarang kita mainnya pakai garis miring alias diagonal. Dan bahkan pakai titik pusat itu sendiri. Nah, di sini nih efek visualnya bakal jadi keren banget. Ini dia 3 aturan terakhirnya. Kalau dicerminin ke garis Y sama dengan X, gampang banget. Tinggal tukar aja posisi X sama Y. Udah. Kalau ke Y sama dengan minus X, sama, ditukar juga. Tapi habis itu dua-duanya jadi lawannya. Dan terakhir, kalau dicerminin ke titik pusat 0,0, nggak usah tukar. Cukup dua-duanya jadi lawannya. Simple, tapi kuat. Oke, semua level udah kita lewatin. Sekarang, waktunya buat boss level. Disinilah kita bakal lihat gimana semua aturan tadi bisa kita pakai buat bikin sesuatu yang indah. Coba lihat deh kain batik ini. Indah banget kan? Kelihatannya rumit ya polanya. Nah, tantangannya gini. Bisa nggak sih kita bikin pola serumit ini cuma pakai aturan refleksi yang barusan kita pelajari? Dan ini dia jawabannya. Bikin kaget kan? Pola rumit di kanan itu sebenarnya cuma hasil dari satu motif bunga kecil yang ada di kiri. Cuma dengan direfleksikan berulang-ulang, dicerminin ke sumbu X, terus hasilnya dicerminin ke sumbu Y, dan gitu terus, pakai aturan yang kita udah jago tadi, jadilah sebuah pola yang kompleks dan indah. Ini bukti nyata kalau matematika itu benar-benar bahasa rahasia di balik sebuah karya seni. Selamat! Anda berhasil menamatkan permainannya.
Sekarang, yuk kita lihat layar skor tertinggi Anda yang isinya rangkuman semua kode rahasia yang udah kita pecahin. Nah, ini dia contekan kita. Inti dari semuanya cuma satu. Jarak titik asli ke cermin itu pasti sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Terus, ingat polanya ya. Cermin sumbu X yang diubah tanda Y-nya. Cermin sumbu Y yang diubah tanda X-nya. Kalau cermin Y sama dengan X, tinggal tukar posisi. Inilah kode di balik semua simetri yang kita lihat. Dan jangan lupa pesan penting ini ya. Tidak masalah jika salah, karena dari kesalahan kita belajar. Jadi, santai aja. Yang penting itu proses belajarnya, bukan harus sempurna terus. Terus, buat apa sih kita belajar ini semua? Soalnya, ini bukan sekedar permainan matematika. Aturan-aturan simpel ini ternyata jadi dasar dari simetri di karya seni, pola di sayap kupu-kupu, bahkan cara komputer bikin grafis 3 dimensi di film dan game yang kita tonton. Jadi, Anda udah berhasil mecahin kode cermin. Pertanyaan terakhirnya adalah, sekarang setelah Anda tahu aturannya, coba deh perhatiin sekitar Anda. Kira-kira di mana lagi Anda bakal nemuin pola-pola ini selanjutnya?